Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 28 Agustus 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Jangan Terombang-ambing. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 4 ayat ke-14 sampai dengan ke-16. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami belajar untuk menghadapi tipu muslihat iblis yang membuat kami ragu, yang membuat kami khawatir, yang membuat kami takut, sehingga kami menjadi orang yang mudah terombang-ambing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mengapa ada orang yang terombang-ambing sebagaimana doa pembukaan tadi? Iblis itu berjuang supaya kita ragu, supaya kita takut, supaya kita bimbang, supaya kita khawatir. Karena orang yang ragu, takut, bimbang, khawatir, cemas, dia akan mudah diombang-ambingkan. Karena berarti dia tidak punya sebuah keyakinan yang teguh dan kokoh sebagaimana yang firman Tuhan katakan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ini adalah dua bagian kondisi yang terjadi. Bagaimana manusia kemudian mudah diombang-ambingkan, itu tercatat pada ayat yang ke-14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, tentu dengan kuasa iblis yang mencoba merusak manusia terpecah satu dengan yang lain dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada dua sikap mungkin dosa yang kita perlu pelajari. Yang satu adalah orang yang pelin-pelan, orang yang mudah terombang-ambing, orang yang mudah cemas, orang yang mudah khawatir. Suatu kita percaya mengikut Yesus, mungkin ada pengajaran yang lain. Oh, Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya manusia biasa saja. Oh, Yesus itu mati tapi tidak bangkit. Oh, Yesus itu hanya Tuhan untuk orang Israel, bukan untuk kita. Oh, Yesus itu adalah iman yang dahulu. Sekarang sudah tidak zamannya lagi orang percaya kepada agama, orang kemudian beriman kepada Tuhan. Oh, coba lihat, semakin banyak di dunia ini orang yang menjadi ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Agama itu membodohkan kita, iman itu membodohkan. Tapi ilmu pengetahuan membuat kita cerdas. Ada banyak cara yang membuat kita kemudian jauh dari Tuhan. Atau juga terombang-ambing karena pergaulan. Sudahlah, kalau ikut Tuhan itu tidak perlu sangat setia, tidak perlu ikut Tuhan itu dengan berlebihan. Kamu masih muda. Dunia ini ada untuk kita nikmati. Nanti saja kalau sudah dalam kondisi terpuruk, sudah tua, barulah kita kemudian sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Maka ada banyak cara yang dipakai oleh iblis dan manusia-manusia yang memang dikendalikan, dikontrol oleh iblis untuk mempengaruhi kita. Mungkin kita tidak pernah seumur hidup bertemu dengan iblis atau setan sebagaimana yang ada yang di film-film. Tetapi setan bisa masuk ke dalam banyak aspek. Lewat lingkungan, lewat tawaran, lewat godaan seperti yang Tuhan Yesus menerima godaan 3 kali. Ditawarkan harta benda, ditawarkan makanan, ditawarkan kedudukan. Lalu kemudian disentuh ego kita. Kalau engkau memang hebat, jatuhkanlah dirimu dari bubungan bait Allah. Nanti ada malaikat-malaikat yang menatang engkau. Ada banyak godaan yang membuat kita terombang-ambing. Baik meninggalkan Tuhan atau kemudian kita menjadi Tuhan. Ada dua dosa. Satu, meninggalkan Tuhan. Dia percaya Tuhan ada, tapi dia meninggalkan Tuhan. Tapi ada orang yang kemudian karena berhasil, karena kemudian mengalami peningkatan, sukses, lancar, lama-lama dia menjadi Tuhan. Semua orang harus datang menyembah kepada dia. Semua orang harus bersujud kepada dia. Semua orang harus memuji dan mengangkat-ngangkat dia. Kalau tidak melakukannya, karena kita punya kuasa, punya kekuatan, punya uang, punya harta,
Kita bisa menekan siapapun yang kita mau, seperti Raja Herodes, atau mereka-mereka yang punya kedudukan yang sangat kuat, sampai tidak ada lagi yang menyentuhnya. Kita menjadi Tuhan. Maka itu adalah pengajaran-pengajaran yang membuat kita terombang-ambing, membuat kita itu tidak mau dekat dengan Tuhan, tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Sahabat seperjalanan, ada banyak hal yang seperti dikatakan tadi. Kalau tidak meninggalkan Tuhan, kita terombang-ambing atau kita merasa diri sebagai Tuhan. Maka itu adalah pengajaran-pengajaran mungkin yang memang kita pelajari dari orang lain atau kita ciptakan sendiri. Maka berhati-hatilah, karena iblis itu memang tidak hanya membuat kita takut, khawatir, bimbang, ragu, cemas, tapi juga membuat kita sombong, angkuh, arogan, merasa diri hebat, merasa diri benar. Yang satu kemudian jadi meninggalkan Tuhan, yang kedua kemudian dia menjadi Tuhan untuk dirinya sendiri. Ada dua tipikal seperti demikian yang terjadi. Oleh sebab itu, bagaimana supaya kita itu tetap teguh di dalam Tuhan dan tidak terombang-ambing? Apa yang firman Tuhan katakan? Sampai kita mencapai pengetahuan yang penuh bersama dengan Tuhan, sehingga kita bukan lagi anak-anak dan kita berpegang kepada kebenaran, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia yang adalah kepala. Jadi kita bertumbuh segala hal ke arah Dia. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun langkah yang kita lalui, itu harus seluruhnya ke arah Dia. Orang yang berpusat kepada Kristus, dia akan berkata seperti Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Seluruh hidupnya adalah untuk Kristus yang sudah menebus, yang sudah mengampuni dosa kita, yang sudah menerima kita apa adanya, yang tidak lagi menghitung-hitung dosa yang ada pada diri kita, sudah dibuang jauh-jauh sampai ke dalam tubir-tubir laut. Seluruh dosa itu diselesaikan. Kalau kita hidup menyadari tentang kasih karunia dan anugerah Tuhan, maka kita bisa menyadari, aku bukan siapa-siapa. Kalau aku menghadapi masalah, ada Tuhan yang sumber kekuatan menolong aku menghadapi masalah. Kalau aku kemudian diizinkan menghadapi berbagai macam keberhasilan, Tuhan ampunilah aku karena aku ini bukan siapa-siapa. Aku dari debu, akan kembali menjadi debu, karena demikianlah manusia diciptakan. Oleh sebab itu tidak ada lagi kesombongan. Setiap detak jantung, nafas yang terhembus dan terhirup, semuanya karena anugerah Tuhan. Setiap kedipan mata, kita punya mata yang masih normal melihat dengan baik, telinga yang bisa mendengar dengan jelas, tangan yang bisa bekerja, kaki yang bisa melangkah dengan baik. Semuanya itu karena anugerah Tuhan. Karena satu hari kelak nanti, apapun yang kita miliki, apapun, sehebat apapun kedudukan kita, setinggi apapun pencapaian kita, seluar biasa apapun keberhasilan kita, satu hari kelak nanti kita akan kembali menjadi debu. Sehingga janganlah jatuh ke dalam kesombongan sehingga kita merasa diri sebagai Tuhan. Jangan juga jatuh ke dalam kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, keraguan sehingga kita menjadi meninggalkan Tuhan lalu percaya kepada hal-hal lain. Biarlah kita jangan menjadi komunitas orang-orang yang terombang-ambing, tetapi teguh tetap berpegang kepada kebenaran Tuhan, kepada kekuatan Tuhan, pengharapan yang pasti, pengharapan yang murni, pengharapan yang sempurna, yaitu Kristus sebagai kepala di dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.